Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani Hartati dengan NIM 2102111 Prodi Akuntansi A, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Dengan dosen pengampu Ibu Dermina Pratiwi Barus, MPD. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin tentang bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya nih sama kalian semua. Apa kalian tahu sejarah bahasa Indonesia? Aku tahu. Wah, pada hebat-hebat nih pada tahu sejarah bahasa Indonesia itu apa. Nah, untuk kalian semua yang belum tahu sejarah bahasa Indonesia itu apa sih? Yuk simak video kali ini. Hakikat bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia pada abad 7-9. Pada abad ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai wahana komunikasi bahasa yang dimaksud itu tentu tidak terbatas pada penggunaannya. Pada abad ini, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu. Sejarah bahasa Indonesia pada abad 20. Pada tahun 1901 tercatat sebagai masa dihasilkan pertama kali ejaan bahasa Melayu yang berhuruf Latin yang disusun oleh Van Ophuijsen tahun 1933. Pujangga baru didirikan, sebuah himpunan angkatan sastrawan muda dalam berkreasi yang dipelopori oleh Sultan Takdir Alis Jahbana. Nah, gimana? Udah tahu kan sejarah bahasa Indonesia? Itulah secara singkat sejarah bahasa Indonesia. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini terdapat pada hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta mulai tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Hasil perumusan seminar itu ialah 1. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kedua, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia. Variasi bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang variasi bahasa dialek. Bahasa yang berbeda-beda, wilayah penggunaannya tercatat amat luas, dari Sabang sampai Merauke. Wilayah penggunaan yang luas itu membuat bahasa Indonesia memiliki variasi yang berbeda-beda di sejumlah tempat. Perbedaan daerah, penggunaan seperti disebut variasi aspek lafal atau ucapan. Perbedaan dari segi penggunaan kosakata dan gabungan unsur bahasa juga dapat menjadi faktor penyebab timbulnya variasi dialek. Contoh, dialek Banyumas dapat kita katakan dialek karena pada dasarnya variasi ini merupakan bagian dari bahasa Jawa, tetapi memiliki variasi dalam pengucapan kata atau frasa tertentu. Misal, orang Banyumas akan mengatakan langka untuk ora ono, artinya tidak ada. Gutul untuk teko, artinya tiba. Rika untuk kowe, artinya kamu. Variasi bahasa Indonesia yang kedua yaitu variasi bahasa kaum terpelajar. Perbedaan itu lebih jelas terlihat pada pelafalan kata-kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing. Pengenalan bunyi-bunyi bahasa asing kepada orang terpelajar melalui pendidikan membuat mereka dapat melafalkan lebih mudah kata atau istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing itu. Adanya perbedaan di antara sesama masyarakat akan disertai juga oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Dalam bahasa Indonesia pun ada ejaan yang harus disempurnakan.
Komponen-komponen ejaan yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf miring dalam dicetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan, menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kelompok kata, menuliskan kata. Pemakaian huruf kedua yaitu huruf tebal, digunakan untuk menuliskan judul bab, daftar isi, daftar pustaka, indeks, dan sebagainya. Tidak dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata atau kelompok kata, menuliskan lema, sublema, dan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Adapun penulisan kata, yaitu bentuk ulang, ditulis dengan menggunakan kata tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, mata-mata, buku-buku. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang, perundang-undangan, memata-matai. Itulah contohnya. Penulisan kata yang kedua yaitu gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, ditulis terpisah. Contohnya, meja makan. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsur untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Contohnya, ibu setrip bapak kami. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu atau benar ditulis serangkai. Contohnya, radioaktif, beasiswa, daripada, matahari. Pemakaian tanda baca, tanda penyikat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angkat tahun. Contoh, dia kan sudah kusurati, kan tersebut yaitu bukan. Adapun kata, istilah, dan diksi dalam bahasa Indonesia. Istilah diartikan sebagian kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas. Istilah bersifat monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganti atau polisemi. Adapun sumber istilah, sumber bahasa daerah atau serumpun. Kata yang paling tepat untuk konsep tertentu yang maknanya tidak menyimpang jika ada dua kata atau lebih yang acuannya sama. Contoh, panti, gubuk, wisma. Kata yang lebih singkat daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, contohnya, pulang kampung, mudik. Adapun relasi makna, yaitu makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya dari suatu kata, sedangkan makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Contoh kalimat konotatif, rumah Paijo hangus dilalap si jago merah. Nah, di dalam kata si jago merah itu ialah api. Contoh kedua yaitu kalimat denotatif. Sungai yang berada di belakang rumah Anggi meluap akibat hujan tadi malam. Kata meluap dalam kalimat denotatif tersebut ialah melimpah dengan banyak. Ungkapan idiomatik merupakan kesatuan utuh unsur berupa kata titik jika salah satunya diganti atau dihilangkan akan berakibat pada rusaknya keutuhan ungkapan idiomatik itu. Contoh, Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY. Salah. Yang benar adalah Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Adapun kata konkret
dan abstrak merupakan kategori yang menunjukkan apakah objek yang digambarkan merupakan nyata atau tidak nyata. Konkret mempunyai acuan fisik, sedangkan abstrak tidak mempunyai. Contoh konkret, lapangan sepak bola milik Kampung Pelangi sangat besar dan luas. Nah, dalam contoh kalimat tersebut mempunyai acuan fisik, yaitu lapangan sangat besar dan luas. Contoh kedua, contoh abstrak. Andi memberikan cinta yang tulus kepada tanah airnya, yaitu Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Jenis kalimat. Terdapat beberapa jenis kalimat, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh, Bapak lari dari perampok. Bapak tersebut ialah subjek, lari dari yaitu predikat, perampok yaitu objek. Jenis kalimat kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Contohnya, ia menjemput anak itu, lalu mengajaknya bermain di taman kota. Jenis kalimat kedua yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Adapun syarat kalimat efektif, yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Kalimat efektif harus memiliki struktur yang benar. Oleh sebab itu, setiap kalimat yang dibuat harus jelas unsur-unsur gramatikalnya. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Agar dapat dipahami secara tepat oleh pembaca, kalimat harus menyatakan sesuatu yang secara lugas. Ketiga, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan atau pemfokusan. Penekanan dalam sebuah kalimat adalah usaha penulis untuk menampilkan fokus dalam kalimat. Penekanan diberikan untuk menjaga minat pembaca. Dan yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Kesejajaran adalah perinci beberapa unsur yang sama penting dan sama fungsinya secara berurutan dan kalimat. Contoh kalimat efektif. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh yang pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Contoh yang kedua, jenazah wanita yang ditemukan di sebelumnya sering mondar-mandir di sekitaran pasar. Nah, gimana? Videonya jelas kan? Udah kita simak nih bareng-bareng poin-poin tentang bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe.